Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini pada pertemuan keempat pelajaran IPA kelas 7 yaitu subbabnya adalah sifat fisika dan sifat kimia zat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai zat padat, cair, dan gas, kemudian unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kalian simak nanti dapat dengan mudah kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia zat. Yang pertama, sifat fisika, yaitu sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat. Contohnya, di sini Bu tuliskan sebagian, kalian bisa simak pada LKS kalian halaman 42, subbab C. Contohnya adalah warna, wujud, bau, titik didih, titik lebur, kelarutan, kemudian ada berat jenis, kekerasan, kemagnetan, dan hantaran listrik. Yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Contohnya, pada besi itu dapat berkarat, sedangkan pada makanan itu dapat berubah menjadi busuk. Atau di sini contohnya adalah dapat dibakar. Selanjutnya, perubahan fisika dan kimia. Apa itu perubahan kimia? Nah, perubahan kimia ini merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya di sini adalah ada sebuah kayu yang dibakar melalui proses pembakaran berubah wujud menjadi arang. Yang kedua, peragian atau fermentasi. Di sini contohnya singkong yang difermentasikan akan berubah menjadi tape. Yang kedua ada kacang kedelai menjadi tempe. Yang ketiga contohnya korosi atau perkaratan yang biasa terjadi pada besi yang dibiarkan bereaksi dengan udara. Nah, lama-kelamaan akan berkarat. Yang keempat contohnya pelapukan. Selanjutnya perubahan secara fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Nah, ini perbedaan dari perubahan kimia dan fisika. Kalau kimia tadi itu pasti menghasilkan zat jenis baru, contohnya singkong menjadi tape. Kalau pada perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak menghasilkan zat baru, dapat kembali ke wujud asal, kemudian perubahan wujud dan kelarutan. Perubahan fase wujud zat yang sudah kita ketahui, zat itu ada 3, zat padat, cair, dan gas. Nah, di sini contohnya zat padat berubah menjadi gas, prosesnya disebut menyublim. Sedangkan gas menjadi padat disebut mengkristal. Kemudian padat menjadi cair disebut mencair atau melebur. Sedangkan cair menjadi padat itu membeku. Nah, untuk cair menjadi gas ini disebut menguap, sedangkan gas menjadi cair disebut mengembun. Untuk fase ini kalian perhatikan dan dipahami ya. Contoh untuk mencair atau melebur, di sini ada es batu yang dibiarkan dia akan mencair, berubah menjadi air kembali. Untuk membeku, di sini perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya air yang dibekukan dalam freezer ini menjadi es batu. Ini kan dari cair
menjadi zat padat. Yang ketiga ada menyublim, perubahan wujud zat padat menjadi gas. Sedangkan mengkristal, perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya ini. Pada garam, yaitu itu kan air laut, kemudian mengkristal dengan bantuan sinar matahari. Nah, baik anak-anak, itu tadi merupakan contoh perubahan wujud atau perubahan fisika. Ada mencair, membeku, menyublim, mengkristal, dan seterusnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya batasi pada subbab sifat fisika dan kimia, kemudian perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pemisahan campuran, metode pemisahan campuran. Untuk evaluasi pertemuan kali ini, silahkan kalian kerjakan link di bawah ini. Dan sebelum UTS nanti masih ada satu pertemuan lagi. Baik, sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.